Jelaskan apa yang dimaksud akad fasad dan akad mauquf. Berikan contohnya masing-masing. Akad fasad adalah akad yang tidak sah karena dalam pokok aspek dalam akad tersebut tidak sesuai dengan syariat. Contohnya seperti penjual dan si pembeli. Ketika seorang penjual menjual barang dagangannya dengan menyamakan dengan orang lain dan tidak menyebutkan harga tersebut, dan si pembeli langsung membeli tanpa mengetahui harga sesungguhnya. Akad seperti itu akad fasad yang terjadi karena gharar fis zaman atau ketidakjelasan atau ketidaksempurnaan. Akad mauquf adalah akad yang masih memiliki keterkaitan dengan orang lain, seperti menjual barang orang lain. Contohnya ketika seorang teman yang dimana teman tersebut meminjam motor temannya dengan beralasan ingin memakai atau ingin meminjam. Namun si teman yang meminjam tersebut malah menjual motor tersebut yang dimana bukan hak miliknya, namun dia tetap menjual. Jelaskan persamaan dan perbedaan antara onrej matiga atau perbuatan melawan hukum dan wan prestasi dalam koperdata. Jadi persamaannya antara perbuatan melawan hukum dan wan prestasi itu ialah sama-sama dapat diajukan ganti rugi. Sedangkan sementara perbedaannya ialah seseorang dapat dikatakan wan prestasi apabila dia melakukan atau melanggar perjanjian tersebut. Sedangkan seseorang yang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum, dia dapat dikatakan apabila dia bertentangan dengan hak orang lain atau dalam undang-undang atau dalam kesusilaan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan batal demi hukum dan dapat dibatalkan dalam pemenuhan syarat sah perjanjian. Jadi, batal demi hukum ialah dari semula dianggap tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Sedangkan dapat dibatalkan, yaitu salah satu pihak dapat mengajukan pembatalan perjanjian selama perjanjian tersebut masih berlanjut atau masih berkait, dan selama perjanjian tersebut belum ada putusan dari hakim. Contohnya seperti si A memiliki hutang kepada si B, namun si B ingin membeli suatu barang yang dimana suatu barang tersebut yang dimiliki oleh si A. Maka dalam hutang piutang tersebut, apabila si B membeli barang si A dengan cara pembayaran hutang, maka hapuslah hutang piutang tersebut. Apabila kreditur menolak pemenuhan prestasi dari debitur, bagaimana tindakan? Hukum yang bisa dilakukan debitur agar menghapus perikatannya terhadap kreditur menurut KUHP-ERDTA, Yaitu dengan cara melakukan konsinyasi, yaitu penawaran atau pembayaran barang atau tunai yang diikuti dalam penyimpanan atau penitipan pada penetra pengadilan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan overmatched absolut dan overmatched relatif. Baik, overmatched absolut yaitu adalah orang yang tidak memiliki kuasa menghindari diri dari perbuatan orang lain sehingga perbuatan melawan hukumnya harus dihapus. Overmatched relatif ialah kesulitan untuk memenuhi prestasinya, tetapi tidak sampai membuat hapusnya perikatan antara debitur dan kreditur. Mengapa pencampuran utang dapat menghapuskan perikatan? Jelaskan dan berikan contohnya. Baik, jadi pencampuran hutang dapat menghapuskan suatu perikatan seperti mana dalam pasal 1436 KUHP Perdata, apabila kedudukan sebagai kreditur dan debitur berkumpul pada suatu orang, maka terjadilah demi hukum suatu percampuran hutang dengan mana piutang dihapuskan. Contohnya seperti ketika seorang anak meminjam uang kepada ayahnya,
Namun tidak lama ayahnya tersebut meninggal dunia dan si anak tersebut menjadi ahli waris dari harta kekayaan dari seorang ayahnya. Maka terhapuslah hutang piutang dari anak dan ayah